proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Indonesia ke-72. Semoga Indonesia tetap maju, tetap jaya, dan tetap sejahtera masyarakat-masyarakatnya. Dan seperti Anda lihat bahwa di sekitar saya, sekarang kita memiliki orang-orang yang sangat spesial untuk hari kemerdekaan kita. Ini adalah Bapak Ibu veteran pejuang Indonesia. Saya menyampaikan selamat dulu. Apa kabar Pak, Ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa. Dan kita tuh sampai menyulap studio hitam putih sekarang menjadi seperti ini. Jadi mudah-mudahan mulai besok kita akan seperti ini terus ya. Boleh Mas ya. Sama makanannya semuanya ada ya. Luar biasa loh, luar biasa. Ini harapan saya ya. Udah merdeka, jadi sekarang kita siap syuting, kita ada makan-makan sekarang ya. Ya Mas. Maaf, Anda nggak kerja? Ya makanya mau balik lagi ke tempat biar ada musiknya. Biar ada musiknya. Anu, Anda nggak kerja? Mas Anu, sana lawan penjajah, cepat bikin perang sendiri. Makannya nggak sekarang makannya? Makannya ntar. Makannya nanti. Mas Anu kerja dulu. Ya. Maaf, Anda jangan lawan penjajah. Kalau Anda lawan penjajah, Indonesia nggak merdeka ya. Iya ya, jangan deh. Diliput. Main piano aja. Tepuk tangan untuk Anu, Bang Willy, silakan kembali ke tempat. Baik, silakan bapak-bapak, ibu-ibu silakan duduk dulu. Silakan, kamu silakan untuk duduk dulu. Pak, di sini udah ada Bapak veteran Abdul Rahman, seorang veteran yang ikut perang pembebasan Irian Barat, Pak. Oke, berarti kita samperin aja sekarang kalau begitu. Selamat malam, kakek. Saya Cika. Siap. Apa kabar Bapak? Luar biasa sekali. Ini sebuah kehormatan kita. Kedatangan mereka semua ada di hitam putih, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Nah, ini di depan saya ini ada ondel-ondel kecil. Bisa dilihat? Nah, ini menarik sekali. Apa sih sebenarnya ini? Apa sebenarnya ini? Mungkin kita langsung tanya saja kepada beliau yang sudah ikut berperang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke. Pak, boleh tanya nggak? Ini kan ondel-ondel nih ceritanya. Betul. Ini apa sebenarnya Pak? Maksudnya ini Bapak buat atau gimana? Ya, saya buat. Untuk apa itu Pak? Ini untuk, ya kadang-kadang untuk di sekolahan. Untuk dijual? Dijual. Harganya satu begini berapa Pak? Ya, nggak tentu juga Pak. Kira- Kadang-kadang 15, kadang-kadang 10 pasang. 10.000 satu pasang begini? Ya. Oke, 10.000 satu pasang begini dan bikinnya berapa lama ini Pak? Ya nggak lama ya, barangkali nggak sampai 1 jam. Yang buat Bapak sendiri? Ya buat saya sendiri antara dibantu sama cucu. Dibantu sama cucu. Oke, jadi beliau ini menjual ondel-ondel ini ya dengan harga satu pasang
10 sampai 15 ribu ya. Ini buatnya dibantu sama cucunya. Dan kalau misalnya orang mau beli itu, orang belinya di mana Pak? Di sana Pak, di daerah Kapuk. Di daerah Kapuk? Betul. Di daerah Kapuk. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini sebenarnya. Kenapa kita mengundang mereka? Karena pertanyaannya seperti ini. Kenapa Bapak harus membuat mainan ini Pak? Ya, kalau pendapat saya ini untuk melestarikan kesenian Betawi, Pak. Melestarikan kesenian Betawi. Betul. Oke. Dan juga ini katanya juga untuk menambah ini Pak ya, pemasukan, betul Pak? Betul, pemasukan. Pemasukan. Ya, karena kadang-kadang guru merintahkan sama muridnya membuat ini, Pak. Oh gitu? Saya. Oh, nah Bapak sebagai seorang veteran ini memang diberikan pemerintah pesangon ada Pak? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Maksudnya bulanan dari pemerintah ada uang pesangon untuk Bapak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Oh, iya. Wow. Oke. Iya, ngomong-ngomong bentar Pak, maaf saya potong. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini makanannya boleh dimakan. Ya, ini Cika cek dulu ini asli apa enggak ya. Ya, ini asli apa enggak. Dicek dulu ya penonton ya. Asli, sekali gigit sih asli. Dicoba lagi ya, coba lagi ya. Asli. Udah bisa dimakan Bapak Ibu, silakan. Lah. Tepuk tangan buat ini asli makan. Kakak, nah ini betapa ini beneran bukan styrofoam Kak. Ya? Iya. Ini beneran boleh. Ntar aja. Kakak geli ya lihat saya kayak. Kayak ondel-ondel kan. Saya menariknya begini, tadi dikatakan bahwa katanya kakek bahwa dari pemerintah sendiri tidak ada pesangon. Tidak, Pak. Itu sama sekali nggak ada Pak. Nggak ada. Tiap bulan gitu nggak dikasih apapun. Ada juga pensiun, Pak. Nah, pensiun? Tunjangan. Oh, tunjangan pensiun ada. Iya, Oke. ada. Tunjangan pensiun seharga berapa, sebesar berapa itu Pak? Ya, kadang-kadang ya 2.200.000. 2.200.000. Saya. Oke. Pensiun sebagai mantan apa? Mantan pejuang, mantan tentara, Pejuang, Pak. mantan pejuang. Pejuang. 2.200.000. Betul. Oke. Nah, dari 2.200.000 itu jujur nih. Oke. Apakah itu cukup? Ya kalau menurut ya nggak cukup sih sebetulnya, tapi kalau memang dipaksa ya mau nggak mau cukup nggak cukup. Cukup nggak cukup? Iya harus cukup. Makanya kakek harus membuat hal seperti ini. Iya betul. Yang penting jadi. Yang penting jadi uang ini ya. Iya jadi uang. Nah ini kalau jadi uang ini seperti ini nih. Oke, ini dibuat dari botol minum bekas kalau anda mau tahu Iya ya. betul. Dibuat dari botol minum bekas. Nah dengan membuat seperti ini tuh emang dapatnya berapa sih? Kayak untungnya berapa sih? Sebenarnya untungnya nggak seberapa, hanya cukup buat ya untuk sehari-hari aja anak-anak pada makan gitu. Untuk sehari-hari anak-anak Iya, pada makan. Paling nyimpen ya bangsa ya 10.000 satu hari. Lebih hanya. Kelebihannya satu hari 10.000. Iya. Oke. Kalau saya jual satu di 10.000, kalau 50 itu berarti berapa itu? 50. Jadi hitung di situ Pak. Jadi untung di sana ya. Iya. Oke. Dan gimana menurut kakek sendiri sebenarnya bagaimana rasanya kok hanya diberikan segitu uang pesangonnya? Iya habis apa adanya Pak. Ya pengen banyak tapi apa adanya segitu nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Pengen banyak tapi apa adanya segitu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya balikan lagi ke masyarakat kita yang sedang menonton Hitam Putih pada saat ini ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah bagi mantan seorang pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan diberikan penghargaan sebulan 2.200.000 rupiah itu cukup atau tidak? Nggak tahu, saya tanya kalau penonton di sini anak-anak kuliah semua ya? Menurut Anda gimana? Kurang? Kenapa kurang? Ya boleh nggak saya minta mikrofon satu lah buat siapa aja? Nah ya, oke. Kenapa kurang? Untuk usahanya dia kan waktu itu perjuangin Indonesia, seharusnya bisa dikasih lebih lah untuk orang yang udah berjuang untuk Indonesia. Untuk orang berjuang untuk Indonesia. Oke, harusnya seperti apa? Harusnya lebih dikasih
yang lebih setimpal gitu sama perjuangannya dia yang dulu dia perjuangin gitu. Dulu dia bela-bela bangsa Indonesia sendiri, mati-matian sampai taruhannya nyawa. Seharusnya bisa lebih dikasih lagi sih. Kalau segitu sih menurut saya kurang. Oke, kalau satu saat Anda jadi anggota pemerintah itu, berapa yang Anda kasih? Juga sih. Saya mau tahu kan Anda menurut Anda kurang nih. Anda mau kasihnya berapa? 2.300.000 gitu atau gimana? Misalnya satu saat Anda punya hak untuk memberikan pada para veteran gitu. UMR lah. Minimal UMR. Iya. Oke, minimal UMR ya, karena ini di bawah UMR ya. Nanti kan kalau saya udah jadi pemerintah, UMR-nya udah 10 juta. Wes, Amin. 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 Anda jangan obrol janji ya. pertanyaan satu lagi buat Anda nih. Menurut Anda layak nggak kalau misalnya veteran gajinya sama atau tidak lebih tinggi dibandingkan pejabat? Lebih tinggi seharusnya. Lebih tinggi seharusnya ya. Soalnya kan pejabat cuma mempertahankan. Dia yang dulu udah mencoba untuk merdekain gitu. Oke, kalau Anda lihat ini ada seorang veteran yang harus menjual seperti ini gimana? Agak miris sebenarnya sih. Seharusnya dia udah santai gitu hidupnya. Oke, Udah tinggal menikmati Indonesia yang udah merdeka. Oke, nama Anda siapa? Noval. Nova. Noval. Iya. Oke, Noval. Usia berapa? 19 tahun. 19 tahun ya. Mungkin 10 tahun lagi kalau saya lihat Anda jadi orang yang bekerja di pemerintah Amin. dan mengurusi seperti ini, Anda nggak naikin dan hanya UMR, saya cari Anda sampai mana. Oh, kelar hidup lo. Sebelumnya mudah-mudahan Mas Dedi masih hidup lah. Astaga. Pak, nantang Pak. Saya belum mau mati sebelum Anda menjanjikan bukti Anda. Makanya Ya. bantu saya naik. Oke. Oke, baik. Boleh tahu kayak ini kakinya kenapa kayak pada saat itu? Ini kaki saya kena landasan pesawat. Kaki Anda kena landasan pesawat? Ya, waktu landasan dibikin bareng bersama sama Yon Sikon. Jadi itu terlepas nih ban kaki. Akhirnya saya pingsan. Anda pingsan, oke. Ini yang luka yang putus yang Sebelah kiri. sebelah kiri. Ini kalau Anda lihat dari arah. Oh, kita mau lihat pas saya mundurin ya. Maaf ya, Kek. Saya mundurin, Kek. Iya, boleh. Dikit. Ini ada kuncinya harusnya. Oh, bukan. Ini kuncinya di ya. sini. Kanan kiri, Oh, kanan kiri kiri. juga ada. Ini ya, Kek. Oke. Ini kalau Anda bisa lihat bahwa kaki ini kakinya terkena landasan pesawat ya? Iya. Betul ya kayak? Oke. Terkena landasan pesawat. Ini kapan kejadiannya? Waktu itu, Pak. Waktu saya di sana. Ini perang apa sih, Kak? Itu bukan dalam keadaan perang. Habis dalam? Dalam keadaan membangun lapangan terbang Watermangun Cidi. Oke. Iya. Berarti sudah lama sekali ya? Sudah lama. Baik, usia kakek sekarang berapa? Usia saya 86. 86. Ya, tapi saya lahir tanggal 31 bulan 12 29. Tahun berapa, Kek? 1929. Iya. Oh. Kakek kalau ke kota tuanya yang suntangan sama kakek ya kayaknya. Iya. Canda, Kek. Itu yang Kakek saya. ada itu apa dulu disebutnya kan ada tram di kota tua kan dulu ada tram yang mau ke itu bundaran pasar itu yang ada si Jagur dulu kota Inten. Saya itu di situ yang mau di jembatan itu namanya Pasar Pisang zaman dulu. Zaman dulu namanya Pasar Ya, Pisang. kan di situ ada hotel Betawi apa di situ. Di dekat jembatan gantung itu. Dekat jembatan gantung. Iya, di situ. Oke, Cika ngerti Pasar Enggak, Pisang? Pak. Hah? Enggak, apa sih, Pak? Pasar Pisang. Pasar Pisang. kamu Zaman itu. dulunya Pasar Pisang. Oh, Kek, Cika anak zaman sekarang, anak kekinian, Kek. Ya, nggak Iya. Yang penting Iya, iya, umurnya iya, panjang. iya, iya, iya. Betul. Yang penting kakek sehat terus ya, Kak ya. Amin.
Tapi ini Pak, katanya kakek ini suka nangis, terharu kalau misalkan nyanyiin lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa ya, Kek? Kakek suka nangis, suka terharu kalau nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya saya lupa-lupa ingat Pak. Kalau dulu disebutnya dari barat sampai ke timur menjajah pulau-pulau dulu. Tapi sekarang saya banyak lupa. Udah banyak lupa lagunya. Banyak lupa. Kalau nyanyi lainnya saya bisa seperti Jepang. Yang saya Kakek tahu. nyanyi Jepang, coba nyanyi lagu Jepang, Doraemon. Nggak. Lagu Jepang, Kek. Bapak seneng Jepang. Saya pengen denger. Ayo. Dia nyanyi. Lagunya apa Pak? Yae Siono ya. Yae Siono Tachu wada sumi. Maaf Pak, saya nggak bisa menurutin Pak. Nggak bisa menerusin saya Pak. Cuma saya ada kata-kata itu aja saya ingat. Sumpahnya Jepang kalau nggak salah. Ada lawa Shinjawa no Gakutonari dan Nippon mo Sunomoto. Kaito wa Genshin no tameni Shinshin go Tantrenjin. Hanya itu. Sebenarnya Jepang juga saya bisa, cuma saya teringat jadinya gimana ya, terharu Pak. Saya bukan menangis karena saya cengeng, bukan. Saya terharu Pak. Betul-betul saya mengingat kita ini seorang veteran, seakan-akan veteran ini saya ucapin pada kawan-kawan saya yang dari Sabang sampai Merauke, marilah kita bersatu dan bagaimana kita ini seperti ayam nggak ada biangnya. Ya makannya syukur, enggak ya sudah. Kapan kita hidup merdeka? Katanya sudah merdeka, tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini. Itu. Pengen saya hidup bahagia sebagai veteran. Kok veteran kayaknya ya begitulah. Nasib veteran sebenarnya kasihan Pak. Banyak teman-teman yang pada minta-minta ngemis, yang tinggalnya di mana-mana begitu Pak. Termasuk saya lah. Saya pulang dari sana Pak, isi meninggal dunia Pak. Seperti sudah jatuh ke di tangga. Itu Pak, itu nasibnya seorang veteran. Mau minta tolong sama siapa? Saya alhamdulillah di sini diberi kesempatan kepada Bapak Trans 7. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga Trans 7 jaya terus berkumandang sampai akhir zaman. Sekian Pak. Seperti ini, di depan saya ada topi baja Pak. Ini baja, ini topi malam Pak. Ini dalamnya, luarnya ya bisa pakai masak sayur, masak gorengan. Di sini ada namanya. Dulu namanya BKR. BKR itu ada namanya Barisan Keamanan Rakyat. Terus ganti lagi TKR. TKR itu adalah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Terus diganti lagi TNI. TNI itu Tentara Nasional Indonesia Merdeka. Kakek masih suka buat ini kan? Masih Pak. Saya suka banget Kek. Saya mau beli boleh Kek? Boleh aja Pak. Habis kalau kagak bikin sini, habis makanya nggak dari apa-apa. mana Pak? Kakek buat ya, tapi saya barangnya nanti aja. Kakek kasih orang-orang aja ya, kakek jual lagi ya. Saya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Tapi saya mau beli boleh kan? Boleh Pak. Saya mau beli 1000 biji ya. Nanti saya kasih kakek ya. Boleh. Ya. Oke, kakek buat ya.
Oke, saya harus break dulu. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih.